Ini ada yang tanya mengenai, Bunda, kalau anak jatuh dari ketinggian itu penyebabnya apa, Bunda? Terus pertanyaan kedua, anak meninggal terus, meninggalnya dalam kandungan, kata dokter tali pusat kecil. Jadi kalau anak jatuh dari ketinggian, biasanya orang tuanya itu kurang komunikasi. Jadi kalau itu terus-menerus dilakukan, ya suatu saat akan diberi peringatan oleh Allah Ta'ala dengan anaknya jatuh dari ketinggian. Mengenai anak meninggal terus dalam kandungan, ya meninggalnya dalam kandungan. Kalau kata dokter tali pusatnya kecil, biasanya orang tuanya cepat tersinggung, terutama ibunya ya. Ibunya si janin ini cepat tersinggung dengan suami. Ya makanya bahaya. Jangan gampang tersinggung. Apalagi hamil, cepat tersinggung. Nanti anaknya bisa meninggal dalam kandungan. Ini ada pertanyaan dari Mbak Uum. Saya sudah kelas 3 SMA, tapi sampai sekarang masih belum pernah mengalami menstruasi. Akhlak apakah yang harus saya perbaiki? Kalau hamil di luar kandungan, terus hamil janin sungsan, hamil ketuban pecah dini, atau keluar pantatnya dulu, itu penyebabnya apa? Karena ibu saya pernah melahirkan bayi, itu yang keluar itu bukan kepalanya, tapi pantatnya dulu. Akhlak apakah yang harus diperbaiki? Keluar darah di hidung dan di telinga. Penyebabnya apa kalau dari sisi akhlak? Mengenai haid tidak pernah ya. Ini biasanya sering mengalami kejengkelan yang sangat kuat ya. Jadi kalau dinasihati orang tua itu langsung jengkel, diam. Diam itu maksudnya jengkelnya itu sangat kuat. Jadi kalau marah itu diam. Ya, jengkelnya itu sangat kuat pada orang tua. Kalau sudah punya suami, biasanya dengan suaminya. Tapi karena Mbak Uum ini belum menikah, ya berarti jengkelnya dengan ibu. Atau ibunya jengkel dengan neneknya Mbak Uum. Tapi itu terus-menerus dilakukan ya. Belum mohon ampun pada Allah dan belum minta maaf pada orang tuanya. Jadi ibunya Mbak Uum ini punya kejengkelan yang sangat kuat dengan neneknya Mbak Uum. Jadi untuk mengatasinya kalau memang itu kesalahannya itu dari ibunya Mbak Uum, ya harus ibunya Mbak Uum ini minta maaf pada neneknya. Kalau memang ini kesalahan dari Mbak Uum sendiri, Mbak Uum harus minta maaf pada orang tuanya. Kalau selama ini sering jengkel yang sangat kuat, jengkel itu kan marah yang disimpan ya, marah yang disimpan sangat kuat pada orang tuanya. Ini menyebabkan tidak menstruasi. Jadi orang-orang atau anak yang pernah mengalami mens terus agak sering terlambat, ini biasanya ada kejengkelan dengan ibunya. Kalau kejengkelan dengan orang tua itu biasanya cepat sekali diberi peringatan oleh Allah dengan menstruasinya tidak lancar. Kalau hamil di luar kandungan, ini kan nggak normal ya. Hamil di luar kandungan, istri dingin pada suami atau kurang menyayangi suami ya. Rasa sayang pada suami itu tidak nampak. Nah, ini kalau terus-menerus dilakukan, suatu saat akan diberi peringatan oleh Allah dengan hamil di luar kandungan. Kalau hamil janin sungsang, ya ini tetangga Bunda itu sampai 3 kali ya. Karena Bunda dulu kan belum nge-YouTube ya. Jadi setelah nge-YouTube ini beliau ngerti, oh gitu ya. Jadi setelah diberitahu ya seperti itu. Karena dulu Bunda belum nge-YouTube, jadi beliau belum ngerti ya sampai
bayi lahir yang ketiga, pertama, kedua, ketiga, terus mengalami sesar ya. Sesar itu akibat ketika ada masalah sama suami, biasanya diam dan jengkel, dan itu terus-menerus dilakukan, apalagi kalau pas waktu hamil itu ya, sangat dahsyat. Jadi hamil, dalam keadaan hamil, kok ada kejengkelan sangat kuat dengan suami. Nah, bayinya lahir dalam keadaan janin itu sungsang. Kalau ketuban pecah dini, istri mempunyai rasa jengkel banget sama ibunya, suami ada rasa marah sama bapaknya. Dan itu terus-menerus dilakukan, belum mohon ampun, sampai punya bayi yang mau lahir. Nah, akhirnya diberi peringatan oleh Allah dengan ketuban pecah dini. Biasanya kalau ketuban pecah itu kan bayi lahir ya, langsung diiringi dengan keluarnya bayi. Tapi ini sudah pecah, ketuban sudah pecah, tapi bayi belum lahir. Nah, itu akibat dari si istri mempunyai rasa jengkel banget sama ibunya. Terus si suami ada rasa marah sama bapaknya. Ini pernah ada kasus ya, ya seorang pasangan, seorang suami istri ya, ini anak kedua. Ketika ditanya si ayahnya itu, "Oh iya, saya memang pernah marah, sangat marah dengan ayah karena minta kuliah S1, terus sama bapak saya, 'Nggak boleh, kamu itu D2 saja, karena nggak ada biaya.' Terus ibunya juga begitu, ibunya si bayi ini, 'Iya, dulu ibu saya tuh sering membanding-bandingkan dengan kakak. Kakak itu selalu yang terbaik. Jadi kalau kakak itu punya uang, itu uangnya buat beli sendok, piring, tapi kalau saya sering dibuat beli kain, terus kainnya tuh dipotong-potong, bikin baju. Nah, itu menurut ibu saya, kakak saya tuh baik, saya ini nggak baik, boros,' katanya. Padahal yang sering bantu-bantu itu saya. Kalau kakak saya tuh sangat jarang bantu, karena kakak saya itu mondok. Sedangkan saya itu sekolah, kuliah. Jadi yang lebih sering bantu itu saya. Tapi malah saya ini nggak pernah baik di mata ibu, tapi kakak saya tuh malah baik di mata ibu. Nah, itulah kejengkelan yang terus-menerus saya lakukan. Dan akhirnya ya orang itu ngerti, "Oh, jadi gitu ya, Bunda." Iya. Jadi kalau itu terus-menerus dilakukan, suatu saat akan mengalami bayinya itu ketubannya pecah dini ya. Ini kan nggak normal ya. Kalau keluar pantatnya dulu, ini juga nggak normal. Kalau keluar pantatnya dulu, ini biasanya si istri kalau dinasihati suami nggak mau dengar. Makanya bayinya ini ya berbalik arah, nggak mau. Harusnya keluar kepalanya dulu, ini malah yang keluar pantatnya. Mengenai keluar darah di hidung dan telinga, kalau ini terjadi pada gadis ya, beda dengan waktu balita. Kalau punya balita sering keluar darah di hidung dan telinga, biasanya ibunya pendiam terus suka ngelamun ya, kalau ada masalah dilamunkan. Tidak diselesaikan malah dilamunkan. Tapi kalau keluar darah di hidung dan telinga ini sudah remaja, berarti sudah balik ya. Berarti ini kalau ada masalah itu suka dilamunkan. Tidak diselesaikan ya, ada masalah malah pendiam, suka ngelamun. Ya, mudah-mudahan video ini ada manfaatnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.